Episode 111. Pernikahan kontrak sang CEO. Diana, apakah kau merindukanku? Suara yang tiba-tiba menyapanya membuat Diana terkejut. Langsung saja langkah kakinya terhenti. Satu tangan memegang perut dan tangan lainnya mencengkeram tangan Dylan dengan kuat. Ah, jadi sekarang kalian bersama? Tanyanya lagi sambil menyungging senyuman. Kenapa kau bisa tahu aku di sini? Tanya Dylan tidak suka. Aku mengikuti jejakmu. Ujar orang itu dengan nada menyepelekan. Kau menghilang sekian lama, kenapa tiba-tiba ada di sini? Kalian bersengkongkol. Tanya Diana dengan bergetar melihat kedua orang di hadapannya. Saat ini kekhawatirannya nyata. Dia dapat merasakan situasi yang berbahaya. Tidak Diana. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Tolong dengarkan penjelasanku. Ucap Dylan dengan terburu-buru dan khawatir. Berusaha meyakinkan sambil menyentuh bahu Diana. Diana menepiskan tangan Dylan yang menyentuh bahunya dan yang dia genggam sebelumnya. Apa yang aku pikirkan Dylan? Menurutmu apa yang aku rasakan saat ini? Suara Diana meninggi. Nafasnya tersengal-sengal. Saat ini kepalanya sudah sedikit pening dan tubuhnya mulai lemas. Sedangkan emosinya sudah meningkat. Beruntung sekali dia tidak memiliki riwayat penyakit darah tinggi yang akan menjadi sangat berbahaya bagi ibu hamil. Dylan tercekat. Dia memandang Diana dengan memohon sambil menggelengkan kepalanya. Dari sorot matanya dan ekspresi wajah dapat terlihat dia hendak berkata bahwa apapun yang Diana pikirkan adalah salah. Tapi lidahnya tercekat untuk menyampaikan maksud hati. Kemudian dia beralih memandang ke arah orang tersebut. Kenapa kau berada di sini? Menjauhlah. Aku sudah berjanji akan membawanya pergi. Jangan kau sakiti dia. Ucap Dylan dengan berapi-api. Benarkah? Lalu kemana kalian akan pergi sekarang? Tanyanya lagi. Aku harus membawa dia pergi ke klinik, karena dia akan melahirkan. Hahaha, dasar pria bodoh. Itu sebabnya aku tidak bisa mempercayaimu. Apa maksudmu Rahel? Tanya Dylan pada orang di hadapannya yang tak lain adalah Rahel. Mau melahirkan? Lihat dia baik-baik saja. Usia kandungannya bahkan belum ada 9 bulan. Tuding Rahel dengan sinis. Dylan menatap Diana tidak mengerti. Dia tidak menyangka jika Diana akan membodohinya. Ekspresi yang ditampakkannya begitu nyata. Tidak. Aku tidak berbohong. Perutku sakit Dylan. Tolong bawa aku pergi dari sini. Jauhkan aku dari dia. Ucap Diana dengan memelas mendapati dirinya terdesak. Dylan seperti orang bodoh, dia kebingungan menatap Diana. Lihat, dia pandai berakting bukan? Pesona seperti itulah yang dia gunakan untuk mengendalikan Andrew. Ucap Rahel dengan suara lirih tapi begitu menekan. Tidak Dylan. Lihat, rasakan kandunganku. Bayiku tidak bergerak. Aku mohon bawa aku ke rumah sakit. Bayiku tidak bergerak. Tolong. Diana terisak khawatir ketika dia tidak dapat merasakan gerakan di perutnya. Air mata sudah menetes di pipinya. Baby sayang. Bangun nak. Bangun, ayo tendang Mommy. Bergeraklah sayang. Diana terus mengajak bayi dalam kandungannya berbicara. Saat ini dia benar-benar panik, bukan sekedar akal-akalan seperti sebelumnya ketika di dalam kamar motel. Perutnya terasa kram sementara kakinya menjadi lemas. Melihat bagaimana Diana panik, Dylan segera menenangkan wanita itu. Aku akan membawamu segera ke rumah sakit terdekat. Tenanglah. Dylan menggandeng tangan Diana untuk pergi. Baru saja mereka berjalan 2 langkah Rahel menghadang. Berikan dia padaku Dylan. Tidak. Aku sendiri yang akan membawanya ke rumah sakit. Berikan padaku sekarang juga, aku yang akan menangani wanita ini. Tidak. Aku mohon Rahel, biarkan aku pergi dengan Dylan. Oh. Diana mengerang kesakitan ketika perutnya menegang. Rasa stres yang dia rasakan saat ini langsung berpengaruh pada kondisi kehamilannya. Tidak usah akting.
Kemarikan dia Dylan sebelum aku menyeretnya dengan kasar. Rahel mengulurkan tangannya. Dylan yang juga panik dengan keadaan Diana yang mulai berkeringat, dia segera maju menyembunyikan wanita itu di balik punggungnya dan menghalangi Rahel untuk mendekat. Menjauhlah. Aku akan membawa Diana pergi jauh. Dia tidak akan ada di antara kalian berdua lagi. Dylan. Teleponnya Andrew. Long. Bunyi dia. Hosh. Diana berbicara dengan terbata-bata sambil menahan kontraksi di perutnya. Dylan ragu sejenak. Menghubungi Andrew berarti mengakui kalau dia yang membawa Diana kabur. Dia masih ingat bagaimana perlakuan Andrew di mansion waktu itu. Jadi dengan bertekad untuk menjadi seorang pahlawan, Dylan tidak menghiraukan permintaan Diana. "Minggir kau Rahel!" teriak Dylan dengan suara yang menggelegar. "Kau yang minggir bodoh. Kau pikir aku percaya wanita itu tidak akan kabur darimu?" Ucap Rahel dengan nada yang tak kalah tinggi dan kasar pula. "Habisi dia dan bawa wanita itu pergi." Ucap Rahel lantang kepada orang yang berada di belakang Diana. Entah dari mana datangnya, saat itu sudah ada dua orang pria bertubuh besar dengan menggunakan kaos berwarna hitam berdiri di belakang Diana. "Dylan tolong. Lepaskan aku. Lepaskan." Diana menjadi histeris ketika salah satu dari orang tersebut sudah menarik lengannya dengan kasar. Dylan yang berada di depan Diana terkejut, dia segera memegang tangan wanita itu dan berusaha menahannya. Yang terjadi selanjutnya adalah salah satu orang yang berpakaian hitam itu segera maju dan memukul perut, rahang juga dada Dylan. Dylan tersungkur di tanah dengan D4 rah yang menetes dari mulutnya tanpa dapat membalas pukulan dari pria bertubuh besar itu. "Dylan. Tidak. Lepaskan aku." Diana berontak dari pengawal yang menariknya pergi. Sedangkan Dylan yang tersungkur hanya dapat mengerang kesakitan, dan tidak dapat berbuat apa-apa melihat Diana dibawa pergi. Setelah mereka pergi dan keributan mereda, barulah orang-orang yang menginap di motel berani keluar dari kamar mereka, dan menghampiri Dylan yang sudah babak belur. Pengurus motel dan pegawainya sebelumnya hanya bersembunyi ketakutan, karena Rahel membawa beberapa pengawal bersamanya. Saat ini, mereka segera mengangkat Dylan dan dimasukkan ke dalam truk untuk diantarkan ke klinik terdekat. Di dalam mobil SUV berwarna hitam, Diana masih memohon sambil bercucuran air mata dan menahan kram di perutnya. "Lepaskan aku Rahel, aku mohon kasihani bayiku. Tolong bawa aku ke rumah sakit." Rahel menoleh dan menatapnya dingin. "Kau pikir aku peduli? Bagus kalau bayimu mati." Tawa Rahel membahana memenuhi mobil menyisakan Diana yang menggigil menahan sakit dan takut. "Tolong. Kalian pasti memiliki istri atau ibu bukan?" tanya Diana penuh harap kepada kedua orang pengawal bertubuh besar yang mengapitnya. Kedua orang itu seperti robot yang hanya diam saja dan bergerak sesuai perintah pemilik remote-nya. Wajah mereka tampak dingin. "Rahel." Belum sempat Diana berkata-kata lagi untuk memohon, wanita itu sudah menoleh kepadanya dengan tatapan dingin. "Bius dia kalau masih saja banyak bicara." Perintah Rahel kepada dua orang pengawal itu. Tidak, jangan bius aku. Aku akan diam," ucap Diana dengan ketakutan. Dia menyadari sangat berbahaya obat bius itu dampaknya pada bayi dalam kandungannya. Saat ini Diana hanya dapat berdoa dan berharap pertolongan dari Allah. "Ya Allah, ampuni dosaku. Aku mohon selamatkan aku dan bayiku dari tangan wanita ini. Aku mohon biarkan Andrew menemukanku. Tolong ya Allah. Aku mohon selamatkan aku dan bayiku." Bila mungkin jamah Rahel dan para pengawal ini agar berbelas kasihan padaku. "Ampuni dosaku ya Allah, dan bebaskan aku dari mereka. Selamatkan semua orang yang aku kasihi bayiku. Ya Tuhan, tolong selamatkan anakku. Aku rela menjadi penggantinya asal anakku selamat." Episode 112. Flashback.
Sebulan yang lalu di mansion Arthur Knight, ayah kandung Andrew. Pria setengah baya itu sedang duduk diam di ruang kerjanya sambil memandang keluar dari jendela yang menunjukkan taman indah. Sudah bertahun-tahun lamanya dia tidak pernah membuka jendela ruang kerja dan membiarkan udara masuk. Ya, semenjak kematian istrinya, ibu dari Andrew 26 tahun yang lalu. Saat ini karena ucapan seorang wanita yang masih sangat muda, mulai menggelitik pintu hatinya. Kata-kata itu selalu tergiang di telinganya, "Tidakkah Anda ingin hidup damai bersama dengan cucu Anda?" Cucu. Sesuatu yang amat dia rindukan dan impikan. Arthur membuka laci di lemari dan mengeluarkan sebuah album kecil. Dibukanya album itu lembar demi lembar. Di sana tampak foto-foto kebahagiaannya, di saat Andrew kecil dan istrinya masih hidup. Ada foto Andrew bayi yang telanjang dan foto sambil tengkurap. Ada foto Andrew sedang tertidur dalam pelukannya. Ada foto Andrew ketika pertama kali berjalan, pertama kali mengayuh sepeda. Semua begitu lucu. Tawa dan ceria seiring dengan kebersamaan keluarga mereka. Tetapi semakin jauh dia membuka lembaran foto itu, dia melihat semakin jarang mereka berfoto bersama dan ketika bocah itu berusia remaja, tawa dan senyuman itu menghilang. Dia tidak dapat menemukan satupun foto masa remaja, masa kuliah dan saat menerima penghargaan apapun yang menunjukkan senyuman ceria masa kecilnya. Tidak ada satupun di album itu, kecuali foto yang dikirimkan oleh orang suruhannya, yang mengikuti Andrew dan Diana. Ada senyuman di sana, barisan gigi putih yang dipamerkan karena tawa lepasnya. Pelukan bahagia dan mata penuh cinta. Arthur mengusap foto itu. Dia ingin kembali pada masa di mana Andrew selalu tersenyum, memeluk dirinya dan memanggil Daddy. Tapi semua itu seakan terlambat. Rambutnya sudah memutih, kulit sudah mengeriput. Semenjak kematian istrinya, Arthur sudah menggembleng Andrew menjadi seorang pengusaha. Dia tidak memperdulikan saat itu Andrew baru berumur 10 tahun. Dia membiarkan hari-hari Andrew dipenuhi dengan sekolah dan rapat bisnis. Bahkan saat Andrew baru berumur 17 tahun dia sudah membawa Andrew pada pesta malam bisnis dan membiarkan anak itu melihat dirinya mengencani wanita. Sekarang dia menyesal, karena ambisinya Andrew harus berkorban lebih jauh dengan menikahi anak dari keluarga Willington. Bukan hal yang rahasia jika keluarga itu kejam. Arthur kira dengan pernikahan bisnis dengan Rachel, yang cantik juga cerdas akan mengamankan posisi Andrew. Sayang sekali, semua itu salah. Andrew tidak pernah bahagia dan mereka selalu menggerogoti posisi Andrew. "Tuan, ada seseorang mencari Anda," ucap seorang kepala pelayan. "Siapa?" Kening Arthur berkerut. Tidak biasanya dia memiliki tamu tanpa janji temu terlebih dahulu. Itu, tuan muda dan seorang wanita," ucap kepala pelayan tersebut. Arthur tersentak. Sudah sekian lamanya Andrew tidak pernah lagi menginjakan kaki di rumah ini. Sekarang dia di sini. Bukan saja Arthur yang terkejut. Semua pelayan lama terkejut juga bahagia mengetahui kehadiran Andrew. Terakhir Andrew meninggalkan rumah ini, ketika berdebat dengan Arthur karena dia harus menikahi Rachel. Setelah itu pernah sekali Andrew datang hanya karena menjenguk Arthur yang sedang sakit. Bahkan saat itu tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Arthur melangkah dengan gagah menemui Andrew dan Diana. Dia bisa melihat senyuman hangat terukir di wajah Diana sementara Andrew tampak tegang. "Selamat siang Tuan Besar," sapa Diana. Arthur hanya menganggukkan kepala sekilas pada Diana. "Apa yang membuatmu kemari?" Pertanyaan Tuan Besar langsung terarah kepada Andrew. "Kalau bukan karena dia, aku tidak akan menginjakan kakiku lagi di rumah ini," sahut Andrew dengan dingin. Diana menoleh pada Andrew dan menepuk tangan Andrew perlahan. "Andrew sayang, ingat perjanjian kita semalam," ujar Diana sambil tersenyum kecil. Andrew mendengus kesal. Kalau saja bukan keegoisan dirinya semalam, dia tidak mungkin berada di sini.
Flashback on. Berhari-hari lamanya mereka memperdebatkan tentang nama yang akan diberikan pada bayi dalam kandungan Diana. Entah kenapa Diana begitu keras kepala menolak semua nama yang diberikan oleh Andrew. Pokoknya aku tidak mau anakku memakai nama dengan huruf depan A. Kenapa harus A? Kan ada huruf-huruf lainnya. Namaku juga berawalan D dan itu juga indah. Ujar Diana bersikeras. Tapi anak pertama kita ini laki-laki dan dia harus berada di barisan paling depan. Huruf A itu pemimpin. Ah, itu kan teori. Brian bukan huruf A juga selalu memimpin, Jason huruf J juga pengusaha. Bantah Diana dengan telak. Tapi Brian kan hanya menjalankan tugas yang aku perintahkan. Jason tidak itu. Obama juga huruf depannya bukan A, Jokowi huruf depannya J. Queen Elizabeth juga bukan A, tapi mereka semua pemimpin. Ucap Diana dengan tetap menentang Andrew. Andrew saat itu benar-benar tidak mengerti dan terkuras emosinya melihat sikap Diana yang tiba-tiba saja gigih mentangnya, padahal selama ini Diana selalu bersikap pengertian dan cenderung mengiyakan keinginannya. Pokoknya aku suka huruf depan A. Ucap Andrew dengan jengkel. Nama apa yang kau inginkan untuk bayi kita? Tanya Diana dengan heran. Aaron. Aku suka nama itu. Terdengar maco. Ucap Andrew sambil tersenyum penuh harap. Ah. Diana menghela nafas pura-pura tidak peduli. Ayolah sayang. Please nama Aaron ya. Rayu Andrew. Entahlah. Please. Andrew benar-benar berharap Diana akan mengabulkan permohonannya. Tapi wanita itu tampak sangat gigih menolak dan tidak peduli dengan permohonannya hingga akhirnya setelah sekian lama. Baiklah Aaron tidak buruk juga. Aku setuju Aaron asalkan kau memenuhi permintaanku. Apapun. Asal bukan perpisahan kita. Apapun akan aku turuti. Jawab Andrew dengan cepat. Pikirnya, hal yang paling buruk Diana akan melahirkan di Indonesia. Kau yakin? Apapun. Tanya Diana sekali lagi. Andrew mengangguk. Aku ingin ke rumah Tuan Besar dan kau berbaikan dengan ayahmu. Flashback off. Dan disinilah dirinya saat ini, bersitatap dengan canggung. Tuan Besar bagaimana kabarmu? Tanya Diana dengan lembut. Seperti yang kau lihat, aku masih hidup. Jawabnya dengan cuek. Itu anugerah paling indah Tuan, hidup. Ucap Diana dengan lembut sambil menekankan kata hidup. Kalimat itu mampu membuat Arthur menoleh padanya. Apa maksudmu kau mengharapkan aku mati? Oh, bukan begitu tentunya Tuan. Saya saja bersyukur masih diberi kesempatan hidup dan berada di sini. Ucap Diana sambil tersenyum lebar. Tuh kan, sudah aku bilang, percuma berada di sini. Dia tidak akan ramah pada kita. Ucap Andrew dengan kesal melihat sikap ayahnya yang dia anggap sinis kepada Diana. Jadi kenapa kau ada di sini jika tidak suka melihatku? Balas Arthur dengan kesal. Hei, hei. Tuan-tuan yang terhormat di sini ada seorang ladies, bersikaplah jantan. Diana berbicara dengan tegas kepada mereka berdua. Sontak ayah dan anak diam dibuatnya. Diana tersenyum kecil melihat sikap mereka. Tuan Besar bisakah saya berbicara dengan Anda saja? Arthur diam tapi matanya melirik Andrew. Baiklah, aku akan meninggalkan kalian berdua. Ucap Andrew yang kesal merasa diusir. Tidak Andrew. Kau tetap di sini. Lihat mereka tampaknya rindu padamu. Ucap Diana sambil menunjuk pada kepala pelayan, dan beberapa pelayan lain yang sedang mengintip di sela-sela pintu. Semua pelayan tersebut adalah pelayan lama yang dulunya pun selalu menemani Andrew di saat suka dan duka. Mereka merindukan Andrew setelah tidak bertemu hampir 10 tahun lamanya. Diana berdiri dari duduknya dan menghampiri Arthur. Dia menanti Arthur berdiri dan mengikutinya menuju ke ruang kerja. Arthur diiringi oleh pandangan mata Andrew. Setelah kepergian mereka, kepala pelayan memberanikan diri untuk menghampiri Andrew. Tuan muda bagaimana kabar Anda? Andrew menoleh kepada asal suara.
Butler Marcus, duduklah. Aku baik-baik saja, kau lihat diriku sekarang. Benar, Tuan Muda tampak bahagia. Butler Marcus kemudian duduk di hadapan Andrew. Dia bisa melihat perubahan Andrew dulu sebelum menikah, setelah menikah dan saat ini ketika bersama wanita itu. Iya, aku bahagia saat ini sekaligus khawatir. Apa yang menjadi beban pikiranmu, Tuan Muda? Proses perceraianku tampaknya menyakiti kekasihku. Nyonya Rahel dan keluarganya bukanlah hal yang mudah, Tuan. Kau benar. Andrew menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi. Matanya menatap langit-langit rumah. Anda harus bertahan, Tuan, demi kebahagiaan orang-orang yang Anda cintai. Nasihat Butler Marcus. Tuan, bagaimana kabar John dan Nani Maria? Iya, seharusnya aku membawa mereka kemari. Sudah lama kalian tidak pernah bertemu, bukan? Andrew menatap Butler Marcus dengan pandangan bersalah. Mungkin, lain kali ketika Tuan Besar berkunjung, saya akan meminta izin untuk ikut. Bagaimana keadaan pria tua itu? Pertanyaan Andrew mengacu pada ayahnya. Tuan Besar banyak merenung akhir-akhir ini. Dia tampak merindukan Anda. Apalagi setelah pulang bertemu dengan kekasih Anda, Tuan Besar sering mengurung diri di ruang kerja untuk membuka album lama. Benarkah pria tua itu tidak bersikeras lagi? Dia juga salah satu orang yang menentang perceraianku. Dengus Andrew dengan kesal. Karena saat itu Tuan Besar mengkhawatirkan Anda. Nyonya Rahel dan ayahnya pernah kemari untuk mengancam Tuan Besar jika sampai kalian bercerai, mereka akan menyakiti Anda. Mereka keluarga gila. Aku sudah muak dengan tekanan mereka. Awalnya Tuan Besar terpengaruh. Tapi akhir-akhir ini, dia tampaknya tidak peduli. Dia ingin percaya pada Anda. Tidak aku sangka dia bisa berubah. Andrew berdiri dan memandang foto dinding, di mana di sana terlihat kedua orang tua dan dirinya yang masih kecil tersenyum bahagia. Andrew berjalan semakin ke dalam diikuti oleh Butler John. Dan saat itu dia mendengar teriakan Diana dari arah dalam ruang kerja ayahnya. Sontak dia segera berlari dengan penuh kekhawatiran dan membuka pintu ruang kerja dengan kasar.